Pemirsa, Partai Nasdem enggan menuding ada politisasi hukum dalam kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo. Nasdem masih percaya pada institusi penegak hukum di tanah air. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri, tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh enggan menuding ada politisasi hukum dalam kasus yang menimpa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Partai Nasdem masih percaya pada institusi penegak hukum di tanah air. Hal ini disampaikan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan media di Nasdem Tower pada Kamis lalu. Surya Paloh tidak ingin berburuk sangka kepada penegak hukum dan menyerahkan kepada publik untuk membaca situasi yang ada. Surya Paloh tetap berharap proses hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo berjalan adil dan transparan. Nasdem juga telah memerintahkan Syahrul menghadapi seluruh proses hukum. Soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Kan itu semangat kita. Kalaupun itu udah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada lah upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, sebagai institusi partai politik. Tapi kalau apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu catatan pinggir, rekam jejak, dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih memahami. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo erat dengan unsur politis. Ujang melihat masih banyak pejabat lain yang juga berurusan dengan kasus korupsi, namun tidak ada tindakan. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak tebang pilih dan berlaku adil. Saya dari dulu mengatakan bahwa kasus ini kan dulu satu paket ya, istilahnya dulu ada di kejaksaan gitu, ada kasus C Plate, Kemeninfo, dan ada kasus Mentan, tapi dilempar ke KPK. Itu kan agar istilahnya kalau dalam bahasa politik agar tidak ternilai politis atau tidak dinilai politis, maka dilempar ke KPK. Itu aja sudah politis. Yang kedua ya, kita lihat yang disasar adalah menteri-menteri Nasdem yang memang itu mengusung Anies Baswedan, dan itu menjadi persoalan kunci ya kenapa mereka dikerjai. Sementara itu, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mengatakan memang proses hukum terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian telah berjalan, mulai dari pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi. Namun di perjalanan prosesnya, baik saat penggeledahan hingga muncul isu yang dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka, banyak menimbulkan pertanyaan. Isu yang beredar dan kebetulan ada Pak Menko, Pak Mahfud menyampaikan secara langsung dapat kabar bahwa Pak Mentan Syahrul Yassin Limpo yang sudah mengundurkan diri sudah sebagai tersangka. Maka itu saya sempat bertanya, sejak kapan Pak Menko menjadi jubir KPK? Nah, dari sisi situ akhirnya berkembang. Ada surat yang beredar tentang sprindik yang ditandatangani oleh salah satu pimpinan, yang akhirnya banyak sekali desas-desus terkait dengan tersangkanya Pak Syahrul Yassin Limpo, yang pada momen di saat dia bekerja mewakili negara mendapatkan penghargaan di Roma, Spanyol. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang bahwa ada rangkaian proses penegakan hukum, itu benar bahwa sebelumnya Pak Syahrul sudah diperiksa terdahulu sebagai saksi. Nah, tapi berlanjutnya proses perjalanan yang sudah berlangsung
dan tiba-tiba ada penggeledahan yang secepat kilat yang dilakukan oleh KPK sendiri, dan Pak Sahrul ada posisinya di Roma waktu itu. Nah, ini bahwa menjadi pertanyaan. Dalam rangka proses penegakan hukum, memang kita harus hormati prosesnya. Tapi kan rangkaian dalam penegakan hukum kan biasanya ada proses yang dilalui. Sampailah isu menyampaikan dari Pak Mahfud bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Demikian. Senada dengan Ahmad Syaroni, mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian banyak kejanggalan. Sebab setelah dilakukan gelar perkara, tidak kunjung ditetapkan siapa tersangkanya. Ya, jadi memang kita melihat ini ada keanehan ya. Biasanya dulu waktu di zaman saya jadi Ketua KPK, kalau sudah dilakukan gelar perkara, ya kasus itu sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan sudah gelar perkara, berarti di dalam gelar perkara itu yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK, penyelidik, penyidik, calon penuntut, maka pada gelar perkara itu sudah ditentukan, ya sudah diputuskan bahwa kasus ini ditingkatkan menjadi ke tahap penyidikan dengan status tersangka misalnya A, B, atau C. Jadi ketika gelar perkara sudah selesai, maka itu sudah ada tersangkanya. Dan pada saat itu ketika sudah ada tersangka, maka segera ditindaklanjuti dengan penerbitan sprindik, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Di dalam sprindik itu sudah dijelaskan siapa tersangkanya. Dan ketika sprindik itu sudah dibuat, maka pada hari itu juga pimpinan KPK beserta juru bicara KPK mengumumkan kepada publik tentang sprindik yang sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu harus dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban, ya, transparansi apa yang dilakukan KPK. Sebenarnya itu intinya. Tapi kali ini agak aneh. Kok sudah gelar perkara, ya, tapi pimpinan KPK-nya atau komisioner KPK-nya tidak pernah mengumumkan, ya, status tersangka SYL, sehingga ada rentang waktu, ya, rentang waktu yang terlalu jauh, sehingga rentang waktu yang terlalu jauh lah ini antara gelar perkara dengan pengumuman tersangka yang akan dilakukan nanti KPK. Bayangkan bulan 7 kemarin ya, 8, 9, 10, sudah hampir 3 bulan sejak selesainya gelar perkara, ini kok tidak pernah diumumkan tersangkanya, sehingga rentang waktu inilah yang bisa digunakan terjadinya tawar-menawar atau dugaan pemerasan seperti yang terjadi sekarang ini. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah menilai nuansa politisasi dalam kasus penanganan perkara di Kementerian Pertanian terlihat ketika Menko Polhukam lebih dulu mengumumkan status tersangka Syahrul dibandingkan KPK. Hal itu pun memicu munculnya kecurigaan bahwa penegakan hukum digunakan untuk memberangus rival politik yang tak sejalan dengan pemerintah. Terlebih saat ini jelang pelaksanaan pemilu 2024. Yang pertama kita bisa melihat ini momentum kan tidak berdiri sendiri. Artinya Nasdem sepanjang melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan lalu secara berturut-turut mengalami persoalan tentang kasus korupsi. Satu hal yang perlu kita sepakati adalah bahwa pemberantasan korup itu penting dan perlu kita dukung. Tapi kalau kemudian instrumen penegakannya kemudian ada peluang atau mungkin potensi politisasi, maka itu juga harus kita lawan. Nah, nuansa politisasi dalam kasus SYL ini saya kira muncul di beberapa tanda yang cukup mencolok. Yang pertama misalnya, bagaimana mungkin pemerintah dalam hal ini adalah Menko Polhukam lebih dulu menyampaikan kepada publik tentang status dari SYL dibandingkan dengan KPK yang secara fungsi dalam konstitusi kita adalah penegak hukum. Mestinya kan mereka yang mengumumkan lebih dulu sebelum orang lain. Artinya apa? Ada semacam intervensi opini dari pemerintah melalui Menko Polhukam untuk kemudian membangun seolah-olah bahwa kasus ini adalah kasus korupsi yang sebagaimana wajarnya. Padahal tidak semua kemudian penegakan hukum di kita itu adalah murni untuk menegakkan hukum. Tetapi ada kecurigaan jangan sampai kemudian penegakan hukum itu dijadikan alat untuk memberangus rival-rival politik kita dalam
kontestasi, apalagi kita sedang menghadapi pemilu 2024. Kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo ini dinilai juga akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Bagi Surya Paloh, beberapa kesalahan yang kerap terjadi tidak selalu memberikan dampak negatif. Nasdem yakin masih ada nilai positif yang didapat dari setiap masalah yang dihadapi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.